Shalom teman-teman, shalom saudara. Berjumpa lagi dengan saya, Pujiana, dalam video motivasi minggu ini. Jikalau minggu yang lalu kita telah membahas tentang bersyukur dalam ketidakpastian, nah minggu ini kita akan membahas bekas luka. Nah, saya percaya setiap kita pernah mengalami yang namanya luka atau rasa sakit. Entah bagaimanapun keadaannya, itu semua berbeda-beda setiap kehidupan kita. Ada yang sampai rasa sakitnya itu atau lukanya itu mengakibatkan dia menjadi marah, dia depresi, dia frustasi, dia patah semangat, dia putus asa, bahkan terus menyalahkan dirinya dan tidak maju. Nah, bekas luka yang kecil tadi, jika tidak segera disembuhkan, akan berakibat fatal dalam kehidupan saya contohnya, atau dalam kehidupan saudara. Nah, bekas luka tersebut harus segera diobati. Jika bekas luka itu tidak segera diobati, maka bisa merusak segala yang ada dalam tubuh kita, merusak bagian-bagian yang lain. Nah, hari ini firman Tuhan datang dalam setiap kehidupan kita. Dalam Mazmur 147 ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Puji Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, luka atau patah hati yang kita alami memang sangat menyedihkan, memang sangat sulit untuk kita terima. Tapi, jikalau luka itu berlarut-larut, jikalau patah hati itu terus-menerus ada dalam kehidupan kita, maka itu bisa mengacaukan hal-hal yang sedang kita lakukan. Sedikit saja sesuatu yang ada dalam hati kita yang belum beres, itu akan menghambat perjalanan kita. Kita akan merasa hampa. Jikalau luka-luka itu belum kita obati, maka kita bisa menimbulkan luka terhadap orang lain. Kita menjadi sosok atau kita menjadi seseorang yang tidak bisa melihat keadaan dengan baik. Karena apa? Luka tadi, luka yang ada dalam diri kita bawa kepada orang lain. Nah, hari ini saya ingin membagikan 5 hal kebenaran tentang luka atau patah hati yang bisa membawa kita ke dalam rasa syukur, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama, jujur terhadap diri sendiri. Luka yang sedang kita alami atau patah hati yang sedang kita hadapi saat ini, yang perlu kita lakukan ialah jujur. Jujur terhadap diri sendiri dan datang di hadapan Tuhan. Katakan dan nyatakan semuanya, rasa lukamu, rasa kesedihanmu kepada Tuhan. Tuhan, tolong, ini lukaku, ini patah hatiku, tolong balut dengan kasih-Mu. Cuman seringkali ketika kita sedang mengalami luka atau patah hati, kita tidak mau jujur terhadap diri kita sendiri. Kita malah mengabaikannya. Kita menyimpan dan terus menumpuk luka itu, sehingga luka itu lama-lama makin mendalam. Kedua, pengampunan. Karena pengampunan adalah salah satu dan satu-satunya obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan luka atau patah hati kita. Nah, jikalau kita sudah bisa mengampuni, atau jikalau kita sudah bisa memberikan pengampunan kepada orang lain, maka perlahan-perlahan rasa luka kita, rasa patah hati kita bisa sembuh oleh karena pertolongan Tuhan tentunya. Yang ketiga adalah pilihan kita yang kita lakukan ketika kita sedang terluka atau ketika kita sedang patah hati ialah mengasihi. Tentunya tidak mudah bagi saya ataupun saudara ketika sedang terluka oleh karena mungkin masalah, oleh mungkin itu pengkhianatan, mungkin itu digosipin ataupun permasalahan yang lainnya dalam bentuk patah hati. Nah, mengasihi adalah salah satu hal yang berat mungkin kita lakukan untuk mengasihi orang yang telah melukai kita. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tetap mengasihi siapapun mereka, apapun bentuk hal yang telah mereka lakukan kepada kita. Mungkin itu sakit ataupun tidak baik, kita harus tetap mengasihi. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mengasihi mereka, orang-orang yang telah membuat salah ataupun yang telah memberikan luka kepada kita. Selanjutnya yang keempat, yaitu menerima bekas luka ataupun berdamai dengan masa lalu. Ketika kita sudah bisa berdamai dengan masa lalu,
kita menunjukkan bahwa Tuhan telah bekerja dalam kehidupan kita dan Tuhan telah membalut luka-luka kita, sehingga lewat luka-luka dan patah hati kita di masa lalu yang kemarin, karena kita sudah bisa berdamai, itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang, bahkan menguatkan orang di sekeliling kita yang mungkin sekarang ataupun saat ini mengalami luka ataupun patah hati dalam kehidupannya. Nggak usah malu dan nggak usah minder akan luka-luka yang kita alami, dan Tuhan menerima itu semua. Terbuka sama Tuhan, datang sama Tuhan, serahkan semuanya sama Tuhan. Mungkin manusia boleh merendahkanmu oleh karena hal yang terjadi dalam kehidupanmu, tapi saudara tetap yakin dan tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan di setiap hal yang terjadi. Luka-luka apapun itu, serahkan semua ke dalam Tuhan dan percaya Tuhan akan membalut, bahkan Tuhan akan terus mendekat dalam setiap kehidupan kita. Karena orang-orang yang berserah, yang selalu datang di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan tolong dan perhitungkan. Sampai jumpa di video motivasi minggu depan. Saya percaya hidup saudara dan hidup saya akan terus ditolong oleh Tuhan. Tetaplah mengasihi semua orang, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saya dan mengasihi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.